Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Hua Ken berbicara, dia tidak melanjutkan berbicara lagi. Karena ada banyak hal yang tidak bisa dia pastikan. Meskipun kematian yang mulia telah lama menyebar ke seluruh 9 dunia dan telah bereinkarnasi bukanlah rahasia. Tetapi untungnya dengan perlindungan dari Ratu Kuil Kuno, identitas Xiaoyan setidaknya belum bocor sampai di dunia misterius surga barat. Jika tidak, maka hal itu akan menarik lebih banyak orang lagi dan akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Hanya saja pertanyaan Hua Ken membuat Suqiante terperangkap. Dia akhirnya menyadari bahwa perannya bukan hanya sebagai reinkarnasi yang mulia, tetapi juga sebagai penguasa sensi. Bagaimanapun, entah itu ketenaran atau kekuatan saat yang mulia masih hidup, dia sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang mulia. Bahkan dia akan mundur hanya dengan tatapan yang mulia. Oleh karena itu setelah memikirkan hal ini sekilas, Suqiante hampir tidak mampu menahan tekanan dan dia hampir berlutut. Bagaimanapun saat ini, Suqiante bukan lagi Raja Taisu. Dan bahkan yang mulia pernah menjadi orang terkuat yang paling dihormatinya. Namun saat dia bertemu dengan Xiaoyan di dunia sensi, Xiaoyan mengatakan bahwa dia adalah avatar dari reinkarnasi yang mulia. Sehingga membuatnya menjadi bingung. Apakah nomor 9 dan Xiaoyan adalah dua orang yang berbeda? Ini benar-benar mustahil jika dia adalah reinkarnasi yang mulia. Dengan bakat yang mulia, aku khawatir dia seharusnya telah kembali ke level puncaknya setelah ribuan tahun. Jadi apakah ini hanyalah tipu muslihat dari pihak lain? Saat memikirkan hal ini, Suqiante hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun selama percakapan pribadi antara dirinya dengan nomor 9, Suqiante menyadari kesombongannya. Dia merasa bahwa perasaan ini hanya bisa diberikan oleh orang kuat seperti yang mulia. Oleh karena itu Suqiante tidak percaya pada kekuatan Xiaoyan yang hanya berada di keabadian kaisar. Dan dia merasa ini cara untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi mengapa saat invasi dilakukan secara terbuka, Sensi menyerah mempertahankan wilayah di Kampan Laut Barat? Apakah ini menunjukkan bahwa Taisu tidak cukup kuat untuk mengguncang Sensi? Tetapi mengapa mereka memilih untuk mundur daripada menyerang? Saat pertemuan di alam kekacauan masih berlangsung, Suqiante masih terbenam dalam kebingungannya. Bahkan monster tua seperti dirinya yang telah hidup selama ribuan tahun masih tidak dapat menemukan alasannya untuk sementara waktu. Terlepas dari semua itu, kemunculan reinkarnasi yang mulia masih ditunggu-tunggu oleh Nanfu. Pantas saja dia selalu merasa aman walaupun berada di tangan Taisu. Dan yang tidak bisa dipercaya adalah wanita gila Beijing dari dunia kuno, Dewa Abadi dan Iblis juga datang ke Sensi. Tetapi itu tidak masalah, karena semakin kuat yang mulia, maka semakin baik buat diriku. Bahkan akan lebih baik jika itu bisa memicu perang besar dan membiarkan Suzu bertarung dengan yang mulia. Jika aku bergabung dengan yang mulia untuk membunuh Suzu, maka aku akan mendapatkan kembali tahta Raja Taisu. Hanya saja Hua Ken secara tidak sengaja membuka dan mengungkapkan rahasia Xiaoyan. Dan aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Bagaimanapun, reputasi yang mulia terlalu tinggi dan kekuatan Xiaoyan saat ini masih belum cukup. Ucap Suqiante terus bergumam di dalam hatinya. Menurutku, sebenarnya kita tidak perlu terlalu memikirkan sang pemusnah. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba Ye Beijing berkata dengan suara yang dalam. Meskipun jiwanya berada di alam dewa kekacauan, tetapi saat ini tubuhnya sedang duduk di kompas terbang bersama dengan Xiaoyan. Jadi secara alami, dia ingin pertemuan ini segera berakhir. Namun begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba terdiam. Tetapi jantung Xiaoyan langsung berdetak kencang.
Dia merasa Ye Beijing ingin melanjutkan aksinya kembali. 4. Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Seketika suara berat Huaken terdengar bergema. Meskipun Xiaoyan tidak bisa merasakan nadanya, tetapi Xiaoyan bisa merasakan keraguan di setiap kata-katanya. Meskipun aku baru mengetahui tentang sang pemusnah, ini bukanlah pertama kalinya aku mendengarnya. Tetapi aku bahkan tidak pernah melihatnya. Sebelumnya, aku tidak peduli tentang masalah ini. Namun sekarang aku bahkan curiga. Selain sang pemusnah memprovokasi perang antara dunia, mereka juga sedang asik bermain dan membuat pengaturan untuk mengarang cerita. Sehingga kita semua bisa jatuh ke dalam perangkap mereka. Dan semuanya hanyalah untuk mempermainkan kita. Aku merasa dari 8 orang yang hadir di sini, tak satu pun dari kita yang benar-benar sebagai sang pemusnah. Tetapi jika terpaksa harus menebak, maka orang yang paling mirip dengan sang pemusnah adalah nomor 1. Setelah diinterogasi oleh Huaken, Ye Beijing menuding nomor 1 dengan kata-kata yang tajam. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan langsung terkejut. Dia tidak menyangka Ye Beijing berbicara seperti itu. Bahkan Huaken terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tentu saja dengan informasi yang diberikan oleh sosok nomor 1, akan membuat siapapun bisa menjadi sasaran kecurigaan. Hanya saja sepertinya tidak ada yang berani meragukan tema pertemuan tersebut. Meskipun sosok nomor 1 menatapnya, Ye Beijing sama sekali tidak takut. Jika dinilai dari ucapannya, sepertinya dia tidak peduli apakah dia memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa kekacauan. Jadi dia hanya mengatakan semua yang ada di dalam pikirannya. Jika difikirkan baik-baik dan dilihat dari segala aspek, maka peran nomor 1 memang sama dengan sang pemusnah. Bahkan keberadaannya sangat misterius dan tidak ada yang tahu identitasnya. Apalagi dia mampu mengumpulkan banyak orang kuat di sini untuk berbagai informasi dari masing-masing dunia. Ditambah fakta bahwa nomor 1 mengontrol arah keseluruhan dari pertemuan. Tidak, aku bukan sang pemusnah. Ucap nomor 1 akhirnya berbicara dengan suara yang sedikit gemetar. Seolah-olah tidak menyangka tuduhan itu akan diarahkan kepadanya. Tepat ketika semua orang mendengarnya, mereka semua semakin terkejut. Jelas mereka semua tidak pernah membayangkan bahwa kecurigaan nomor 4 benar-benar tertuju pada nomor 1. Sebenarnya selain nomor 7, Xiaoyan juga mencurigainya. Namun dia tidak mau gegabah dan lebih berhati-hati. Jadi siapa di antara kami yang benar-benar mengenal dirimu? Kau berasal dari dunia mana? Mengapa hanya kami yang mengungkapkan informasi tentang dunia kami sendiri? Dan mengapa kau tidak? Apakah kau seorang dewa? Pada saat ini Ye Beijing tidak berhenti mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan nomor 1. Sebelum kau mendapatkan bukti, seharusnya kau memikirkan kata-katamu sebelum mengambil langkah ini. Aku bukan milik dunia manapun, dan kau juga dapat menganggapku sebagai dewa. Nomor 1 langsung menjawab Ye Beijing dengan cepat. Seolah-olah nomor 1 merasa buruk dengan pertanyaannya. Baiklah, jadi kau sebenarnya berasal dari alam dewa kekacauan dan sang pemusnah. Bagaimanapun sang pemusnah juga merupakan keberadaan dari alam dewa kekacauan. Dalam hal ini, apakah sang pemusnah juga bisa dianggap sebagai dewa? Ucap Ye Beijing terus menyudutkan nomor 1. Jika dinilai secara logika, sepertinya memang bisa dianggap demikian. Bagaimanapun sang pemusnah termasuk keberadaan di alam dewa kekacauan. Dan keberadaan alam dewa kekacauan lebih tinggi dari dunia manapun. Dan itu seperti puncak gunung es. Jadi apakah dirimu memang benar-benar sang pemusnah? Tepat ketika suara Ye Beijing terdengar, sosoknya tiba-tiba menghilang dari atas platform batu. Seolah-olah dia telah diusir oleh kekuatan misterius. Jika kalian meragukan keberadaanku, dan jika kalian memiliki keberanian bertemu denganku, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Aku juga akan membantu kalian untuk membuktikan siapa diriku. Jelas setelah suara nomor 1 terdengar, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah tantangan bagi semua orang. Bahkan siapapun yang meragukan otoritas nomor 1, dia langsung diusir dari pertemuan di alam dewa kekacauan.
Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa tertawa ataupun menangis. Tetapi Xiaoyan perlahan mengerti mengapa Huaken melarikan diri setelah bertemu Ye Beijing. Meskipun pada saat itu dia bertemu dengan Yuyan yang merupakan avatarnya, namun tidak mudah baginya untuk menghilangkan rasa takutnya pada wanita ini. Bagaimanapun, Ye Beijing ingin memperlakukan kultivator kuat sebagai pasangan kultivasinya. Saat memikirkan hal ini, Xiaoyan khawatir bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari Ye Beijing. Setelah kepergian sosok nomor 4, mereka berhenti membicarakan topik ini karena tidak ada petunjuk yang pasti. Jadi bisa dianggap bahwa pernyataan nomor 4 hanyalah spekulasi dan tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Apakah kalian semua memiliki pesanan? Jika tidak, maka pertemuan akan berakhir di sini. Pada saat kata-kata ini terdengar, suasana pertemuan itu menjadi hening. Baiklah, jika tidak ada pesanan, maka pertemuan ini berakhir. Setelah nomor 1 melanjutkan kata-katanya, semua sosok yang berwarna biru segera berdiri di atas platform batu dan pergi satu demi satu. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, tiba-tiba sebuah pesan suara memintanya untuk tetap tinggal. 9. Nomor 7 ingin berbicara denganmu sendirian, ucap nomor 1 kepada Xiaoyan. Kenapa dia tiba-tiba ingin berbicara denganku? Baiklah, ucap Xiaoyan juga sangat penasaran dengan apa tujuan nomor 7, jadi Xiaoyan segera menyetujuinya. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui identitas nomor 7, tetapi dia telah membantunya berkali-kali dan tidak ada permusuhan di antara mereka untuk saat ini. Setelah semua orang pergi, dua sosok bercahaya biru muncul kembali di atas platform batu. Karena Ye Beijing telah dikeluarkan lebih awal, dia tidak tahu kapan pertemuan itu berakhir. Dengan demikian, percakapan pribadi antara Xiaoyan dan nomor 7 tidak akan terungkap kepada siapapun. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.